Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran. Semoga kalian semua masih tetap bersemangat untuk belajar. Dengan semangat belajar akan kita raih kesuksesan. Untuk kali ini kita akan bahas soal penilaian akhir semester 1 yang akan dimulai tanggal 30 November hingga 2 minggu ke depan, yaitu sampai dengan tanggal 12 Desember 2020. Soal yang akan kita bahas ini adalah soal penilaian akhir semester tahun pelajaran 2019-2020 yang masih banyak mirip-miripnya dan masih relevan dengan soal yang akan kita lalui nanti tanggal 30 November sampai dengan tanggal 12 Desember 2020. Kalau melihat kisi-kisi soal PAS tahun 2020-2021, ada teks laporan berupa kalimat utama, gagasan utama, isi teks, melengkapi kalimat, rumpang, kemudian pernyataan isi teks, arti kata teknis, kata tugas, konjungsi, menyunting, kemudian untuk teks pidato meliputi isi pidato, bagian pidato, pesan pidato, latar belakang pidato, penutup pidato, ada pembuka pidato, kemudian cara memersuasi teks pidato. Ada lagi nominalisasi atau pembendaan, kemudian ada lagi kata emotif, penggunaan kata teknis, ada sinonim, kemudian isi pidato. Kemudian yang ketiga yaitu teks cerpen yang meliputi struktur teks, ini nanti bagian orientasi, kemudian unsur intrinsik cerpen, majas, makna kata, ungkapan, isi paragraf, kemudian kalimat ekspresif cerpen, unsur-unsur intrinsik cerpen, struktur cerpen seperti yang tadi sudah di atas, yaitu kalimat ekspresif, kemudian alur cerita, isi cerpen, kemudian kebahasaan. Ada 3 materi untuk penilaian akhir semester nanti. Kalau butuh indikator pada kesempatan lain saya akan sampaikan tentang indikator PAS. Nah, saya akan sampaikan sesuatu bahwa beberapa tips belajar menjelang penilaian akhir semester. Jangan pernah belajar secara dadakan. Artinya apa? Artinya belajar seharian sebelum pas, kemudian dikebut. Maka belajarlah mulai dari sekarang. Belajar akan efektif kalau belajar kumpulan soal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjawab soal-soal di buku kumpulan soal atau melalui video ini, kemudian mencocokkannya, lalu menilainya, barulah materi yang tidak dikuasai dicari di dalam buku. Jadi kamu pasti ingin dapat nilai baik di penilaian akhir semester besok kan? Ya, kita ikuti saja urian berikut. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembahasan soal sebagai berikut. Semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Gagasan utama paragraf. Ini harus kita baca dulu. Paragraf tersebut di atas. Remaja harus mendapat pendidikan karakter agar mereka tidak terjerumus pada hal-hal negatif. Melalui pendidikan karakter,
Remaja dibentuk menjadi remaja yang berprestasi, berakhlak mulia, percaya diri, peduli terhadap sesama, dan santun. Dengan demikian, karakter diharapkan remaja akan tumbuh menjadi penerus bangsa yang unggul. Kita melihat di sini kata yang kalimat pertama dalam paragraf tersebut, kita harus prediksikan bahwa gagasan utama itu terletak pada kalimat pertama. Ini kalimat pertama sampai dengan kata di sini. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya melalui pendidikan karakter. Nah, di sini kita melihat pengulangan kata pendidikan karakter. Pendidikan karakter remaja. Di dalam kalimat pertama pun ada pendidikan karakter. Nah, ada kemungkinan bahwa kalimat kedua ini adalah menjelaskan kalimat pertama. Sehingga kalimat pertama ini menjadi bagian utama. Kalau itu menjadi bagian utama, ada kemungkinan bahwa kalimat paragraf tersebut dimulai dengan kalimat pertama. Maka kita akan ke sini, pentingnya pendidikan karakter bagi remaja. Ada kemungkinan jawaban di sini. Remaja harus mempunyai sikap toleransi terhadap sesama. Di sini yang menjadi bahwa B ini bukan jawaban, di sini tidak mengandung kata remaja dan karakter. Di sini hanya toleransi. Kemudian di sini ada kemungkinan pendidikan karakter harus dilakukan sejak dini oleh orang tua. Pendidikan karakter pada siapa di sini? Mestinya remaja, karena fokusnya kata remaja di sini. Maka kemungkinan jawabannya ada di A atau di D. Pendidikan karakter harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Di sini yang dibicarakan bukan remaja, tetapi kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, kita bisa menjawab pertanyaan soal nomor 1 ini dengan jawaban A. Pentingnya pendidikan karakter bagi remaja. Kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2, kita lihat di sini silem merupakan jaringan kompleks. Silem. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya adalah kalimat utama paragraf. Ditandai kalimat nomor. Kita prediksikan pula bahwa paragraf ini juga dimulai dengan kalimat utama. Karena kita memprediksikan lebih dahulu. Di sini ada kata silem. Kemudian dilanjutkan dengan kata merupakan. Berarti kalimat ini adalah kalimat yang masih bersifat umum. Kita tahu bahwa kalimat utama itu juga harus bersifat umum. Nah, di sini kita bisa melihatnya silem merupakan jenis kompleks. Di sini melanjutkan menjelaskan kalimat pertama, silem. Silem yang mana? Tersusun di sini. Silem ini. Kemudian di sini kandungan silem, penyusunan utamanya nya di sini adalah silem juga. Di sini tertulis silem juga. Maka kita bisa menjawab pertanyaan ini, soal nomor 2 ini dengan jawaban D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ada di sini kita lihat konjungsi.
Kita tahu konjungsi padahal tetapi, oleh karena itu sehingga, padahal, dengan, akan tetapi, hingga. Banyak orang yang memang masih merendahkan tikus. Di sini ada kata titik, ya. Ini tanda titik ini sangat berpengaruh dalam penggunaan konjungsi ini. Kita lihat ada banyak orang yang masih merendahkan tikus. Kalau kita pakai padahal, ada jawaban A atau jawaban C. Kita pakai kata padahal. Banyak orang yang memang masih merendahkan tikus, padahal hewan yang khas. Di sini menyatakan bukan pertentangan, maksud saya bukan mempertentangkan, ya. Maka kita pakai jawaban C. Kata tugas, kata yang bertugas untuk menghubungkan antar kalimat atau interkalimat, seperti soal nomor 3 tadi. Transportasi air dan mineral pada trakea berlangsung melalui perforasi ini, koma. Dan dapat dipastikan di sini bukan jawaban A. Karena apa? Di sini ada tanda koma. Karena kalau menggunakan tanda koma tentu tidak diperkenankan. Kita anggap bahwa soal ini soal yang bagus sampai dengan penulisannya. Jadi meskipun tanda koma pun itu harus kita perhatikan. Pada trakea berlangsung lewat noktah atau celah antar sel-selnya. Sel-sel pembentuk trakea tersusun sedemikian rupa. Kalau kamu melanjutkan biasanya dengan kata sedemikian rupa, sehingga memang faktanya jawaban itu terdapat pada D. Ke soal nomor 5. Suntingan kalimat tidak efektif. Ini adalah kalimat tidak efektif. Tandanya diantara menggunakan kata adalah. Apalagi dengan kata adalah merupakan. Ini tidak dibolehkan. Sebenarnya apa yang akan disampaikan oleh penulis di sini? Yang akan disampaikan oleh penulis di sini adalah tugas penelitian. Tugas peneliti. Tugas peneliti itu apa? Menganalisis. Menganalisis dan menyajikan. Menganalisis dan menyajikan apa? Hasil analisis data. Di sini juga menandakan bahwa ini tidak efektif karena kata ulang tidak digunakan kata hubung. Sehingga kita bisa memprediksikan bahwa kalimat yang tepat untuk jawaban nomor 5 adalah D. Sebenarnya mirip-mirip dengan jawaban A. Sebenarnya, tetapi melihat kata bentukan analisa, ini adalah bentukan yang salah. Yang betul adalah kata analisis. Kita lanjut dengan soal nomor 6. Bagian pidato. Ini hal yang penting harus kita baca lebih dahulu. Bagian pidato. Jadi kalau kita membaca soal, itu yang dibaca lebih dahulu adalah perintahnya di sini. Dibaca dulu. Sehingga ketika kita membaca paragraf di sini, ini sudah tahu apa yang dimaui oleh pembuat soal. Sehingga terbangun pemikiran
Kita ketika kita membaca nanti akan menemukan apa yang ditanyakan di dalam soal tersebut. Saya merasa takut untuk berada di bawah sinar matahari karena berlubangnya ozon. Saya merasa takut untuk bernapas karena saya tidak tahu ada bahan kimia apa yang dibawa oleh udara. Bagian pidato berisi apa? Pesan? Bukan. Pertanyaan empati? Bukan. Kita lihat, mungkin latar belakang. Kalau kamu mempelajari buku paket bahasa Indonesia hal yang berkaitan dengan pidato, itu kita namakan bagian repetisi. Jawabannya B. Kita lanjut dengan soal nomor 7. Kutipan pidato bagian argumentasi. Argumentasi itu adalah ide atau pendapat. Kehilangan masa depan tidaklah sama seperti kalah dalam pemilihan umum atau rugi dalam pasar saham. Saya berada di sini untuk berbicara bagi semua generasi yang akan datang. Mungkin. Saya berada di sini untuk berbicara bagi binatang-binatang yang sekarat yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh planet ini karena kehilangan habitatnya. Kami tidak boleh didengar. Sepertinya bukan jawaban. Jika Anda tidak tahu bagaimana cara memperbaiki lubang ozon kita, tolong berhenti merusak. Ini bukan bagian argumen. Maka tinggal sisa jawaban. Jangan lupakan mengapa Anda menghadiri konferensi ini. Mengapa Anda melakukan hal ini? Kami adalah anak-anak Anda semua. Anda sekalianlah yang memutuskan dunia seperti apa yang kami tinggalkan. Tampaknya jawabannya ada pada nomor 4, yaitu jawaban D. Soal nomor 8. Kutipan pidato yang merupakan pesan penutup. Pesan penutup. Terdapat paragraf pesan penutup. Jadi, opsi atau pilihan-pilihan ini mengandung pesan. Coba mana? Dalam hidup saya memiliki mimpi untuk melihat kumpulan besar binatang liar, hutan rimba, dan hutan tropis yang penuh dengan burung serta kupu-kupu. Namun sekarang saya tidak tahu apakah hal-hal tersebut masih ada. Tidak ada pesan ya. Oke, kita silang. Ayah saya selalu berkata, kamu akan selalu dikenang karena perbuatanmu, bukan oleh kata-katamu. Tampaknya ini menjadi pesan. Yang nomor 2. Kami adalah kelompok dari Kanada yang terdiri atas, sama jawabannya dengan nomor 1 di sini. Jadi masih saya tanda tanya. Saya memiliki mimpi dan seterusnya. Saya memiliki mimpi untuk melihat hutan rimba dan hutan tropis yang penuh dengan burung dan kupu-kupu. Namun sekarang ini pun juga bukan pesan. Sehingga kita bisa memperoleh jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah jawaban B. Kita lanjut dengan soal nomor 9.
Kutipan pidato tersebut merupakan struktur teks bagian. Struktur teks bagian. Bagian apa kira-kira? Apakah penguatan pernyataan posisi, tahap argumen, harapan? Ini kamu bisa melihat buku paket, ya, di buku paket. Maka kalau kamu mau lihat buku paket, di sana ada. Oleh karena pentingnya gerakan tumpas baca tulis, saya mengajak saudara sebagai generasi penerus bangsa untuk ikut serta dalam menuntaskan gerakan ini. Ini adalah bagian penguatan pernyataan posisi. Lihat kembali buku paket ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Paragraf tersebut merupakan kutipan pidato. Kutipan pidato bagian apa? Dimulai dari kata mari bersama-sama kita teruskan perjuangan. Di sini ini sudah menandai bahwa kata mari bersama-sama ini sudah kita prediksikan bahwa itu adalah bagian penutup. Kita teruskan perjuangan para pahlawan, beri dukungan pada komitmen pemerintah untuk program membangun sekolah yang menyenangkan, serta tetap menjaga stamina raga, rasa dan cipta ibu dan bapak. Izinkan saya undur diri dari mimbar ini. Di sini ada kata undur diri. Berarti jawabannya adalah C, yaitu bagian penutup. Sekarang soal nomor 11. Paragraf tersebut merupakan kutipan pidato bagian apa? Kutipan pidato bagian. Jadi kalau kita melihat bagian pidato itu ada pembuka, ada isi, ada penutup, dan ditambahkan pula bisa bagian pesan atau harapan, atau ucapan terima kasih, dan lain-lain ya. Jadi kita kembali ke sini, kutipan pidato bagian apa? Hadirin yang berbahagia, hari ini tepat tanggal 22. Tentu ini bukan bagian pembuka. Juga bukan bagian penutup. Mungkin harapan, mungkin bagian isi. Kalau melihat kalimat berikutnya tanggal 22 Desember sampai dengan kalimat kedua, ini sudah mengarah pada isi. Isinya apa? Tentang sosok wanita dalam peringatan Hari Ibu. Maka kita bisa memprediksikan bahwa jawaban nomor 11 ini adalah B. Kita lanjut soal nomor 12. Cara memersuasi yang menggunakan pendekatan emosi. Cara emosi, pendekatannya di sini kata kuncinya adalah memersuasi. Memersuasi, mengajak dengan penuh perasaan. Coba pikirkan, jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan.
memubazirkan sumber daya alam kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Ya, ini menandakan dengan penuh emosi. Ya. Persuasi tapi dengan emosi. Maka jawaban untuk soal nomor 12 adalah C. Ya, kita lanjut ke soal nomor 13. Kalimat yang tepat untuk mengawali pidato. Mengawali pidato. Nomor 13. Semoga pemerintah bersedia menanggung beban krisis ekonomi di negeri tercinta ini. Sepertinya ini bukan untuk mengawali pidato. Di sini mesti sudah ada kata yang mendahului ini, karena sudah berisi harapan. Kemudian kalau kita memilih B, saya ingin menyampaikan pesan untuk generasi muda sebagai penanggung jawab krisis yang terjadi di negeri tercinta ini. Ini harus sudah ada yang mendahului pernyataan sebelumnya. Kita negara berkembang yang sangat membutuhkan. Ini juga sudah ada pernyataan-pernyataan yang mendahulunya, apalagi dengan kata yang tertera di situ. Maka kita bisa memprediksikan jawaban nomor 13 ini adalah dengan jawaban C. Krisis ekonomi sedang melanda negeri ini. Kita sangat prihatin merasakan krisis tersebut. Ingat, mengawali pidato lebih kalimat dimulai dengan pernyataan umum. Krisis ekonomi. Soal nomor 14. Bacalah kutipan penutup pidato berikut. Di sini kita melihat suntingan, ya, suntingan penutup pidato. Berarti penutup pidato di atas itu tidak tepat. Kita akan membetulkan atau mencari jawaban yang benar dari beberapa pilihan A, B, C, D. Dimulai dengan kata hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia. Di sini juga hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia. Sehingga di sini kita bisa mengabaikan kata hadirin yang berbahagia. Karena semua jawaban menggunakan kata hadirin yang berbahagia. Demikian juga di dalam kalimat berikutnya ada kata demikian pidato saya dalam rangka memperingati. Demikian dan seterusnya. Nah, di sini sama dengan ini kita abaikan karena semua jawaban sama sampai dengan memperingati. Di sini sama ya. Memperingati di sini sampai memperingati semuanya. Sama. Kemungkinan jawaban tersebut berkaitan dengan ejaan, penulisan. Maka kita memprediksikan di sini kata hari yang berkaitan dengan peringatan kepahlawanan ditulis dengan huruf kapital. Di sini menggunakan huruf kapital. Jadi yang benar, hari kesaktian Pancasila hanya menggunakan huruf kapital. Seperti hari Natal, hari Lebaran itu menggunakan huruf kapital. Di sini menggunakan huruf kecil. Di sini pun menggunakan huruf kecil. C dan D menggunakan huruf kecil. Sehingga C dan D bukan jawaban. Kita akan melihat jawaban A dan jawaban B. Di sini kita fokuskan
Di sini Hari Kesaktian Pancasila, semuanya ditulis dengan huruf kapital. K Kesaktian, P Pancasila, T tahun, semuanya menggunakan huruf kapital. Berarti sampai di sini bukan menjadi fokus kita, karena kedua jawaban itu yang kita prediksikan menjadi jawaban soal nomor 14 ini sampai dengan kata tahun 2019 sama. Maka fokus kita adalah pada kata mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Di sini untuk jawaban B, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Sama di sini maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini ada tutur kata, di sini pun ada tutur kata. Maka kita melihat kira-kira jawaban A itu yang salah apa? Kata yang sebesar-besarnya. Di sini perlu kita curigai. Bagaimana kita memohon maaf itu? Tentu tidak menggunakan kata sebesar-besarnya. Sebesar apapun itu di dalam konteks itu sama saja. Sehingga kata sebesar-besarnya sebaiknya kita hilangkan. Maka jawaban nomor 14 ini adalah B. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 15. Perhatikan kutipan sapaan pidato. Nah, di dalam pidato kita akan sering menyapa audien atau hadirin menggunakan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah. Dalam video saya yang lalu ada pembahasan tentang Ibu Kepala Sekolah. Suntingan sapaan dalam pidato tersebut, jadi ini berarti bentuk yang salah. Ibu di sini tentu mestinya diteruskan dengan nama. Ya, ibu tidak diperkenankan menggunakan jabatan Ibu Kepala Sekolah. Ini adalah bentuk yang salah. Kemudian kita melihat pilihan jawaban. Yang saya hormati Ibu, sekali lagi pembahasan tadi tidak diperkenankan kata Ibu diikuti dengan jabatan. Yang B, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP 30. Kepala Sekolah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP. Kepala Sekolah SMP. Ini juga bukan menjadi jawaban. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP, maka di sini yang betul adalah yang terhormat Kepala SMP 30. Jawabannya adalah D. Lanjutkan ke soal nomor 16. Kalimat yang paling tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang. Rumpang itu kalimat yang tidak rampung, ya. Kalimat yang masih belum selesai atau di dalam kalimat tersebut ada tanda titik-titik yang kita harus lengkapi. Pertama-tama, marilah kita berdoa semoga pertandingan ini lancar dan sukses. Ini harus kita perhatikan tanda titik di sini. Di sini nanti akan ada kalimat yang kemudian kita isi dengan kalimat-kalimat pilihan.
antara A atau B atau C atau D. Tentu saja yang sesuai dengan kalimat berikutnya atau kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya, pertama-tama marilah kita berdoa semoga pertandingan ini lancar dan sukses. Kalian harus berjuang dengan keras. Hal yang paling penting adalah semangat dan kebersamaan. Kita akan temukan kalimat yang ada kesesuaiannya dengan kutipan teks pidato. Ada kesesuaian. Kita lihat misalnya kita akan membidik dulu jawaban B. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan taufiknya sehingga kita dapat bertemu lain waktu dalam keadaan sehat walafiat tak kurang apapun. Ini tidak berkaitan dengan pertandingan, ya, tidak berkaitan dengan pertandingan, sehingga bukan jawaban. Anak-anak yang kami hormati, pihak sekolah hanya dapat memfasilitasi kegiatan ini semampunya. Semoga orang tua kalian juga tidak ada kaitannya dengan orang tua. Ini berarti bukan jawaban. Ini bukan jawaban, ya. Kesuksesan hanya milik kita yang mau berusaha. Orang tua dan sekolah berusaha agar kalian menang sampai tingkat tertinggi. Jangan patah semangat. Memang ada kesuksesan agar kita memperoleh juara, tetapi ini masih bersifat umum. Nah, yang paling tepat adalah jawaban A, ya. Ini bukan jawaban. Ini bukan jawaban, ya. Anak-anak yang kami banggakan, tunjukkanlah keterampilan, ketangguhan, sportivitas kalian sebagai atlet. Nah, di sini kuncinya sebagai atlet. Dalam pertandingan kalian harus sukses dan seterusnya. Di tempat inilah apa yang kalian miliki dipertaruhkan demi mengejar prestasi. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan dengan soal nomor 17. Kata yang tepat untuk melengkapi teks pidato. Kata yang tepat untuk melengkapi teks pidato. Kita melihat di sini ada pelopor, pengendali, pelopor, pendobrak, pemerhati, penghalang, pendiri, pelepas. Hadirin yang berbahagia, setiap tanggal 2 Mei kita bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kalau kita berbicara tentang pendidikan nasional, bayangan kita langsung tertuju kepada Bapak Guru pertama pendidikan, yaitu Bapak almarhum Dr. Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan bisa pelopor, ya, yang menggunakan kata pelopor, pemerhati. Tentu Bapak almarhum Dr. Ki Hajar Dewantara itu bukan pemerhati, apalagi penghalang. Apakah Bapak almarhum Dr. Ki Hajar Dewantara itu pendiri? Tentu bukan pendiri. Ya, prediksi kita jawabannya adalah A atau B. Kita akan lanjutkan kalimat berikutnya. Beliau merupakan pelopor. Jadi kita pilih pelopor. Pelopor ada di jawaban A dan jawaban B. Pelopor pendidikan bagi putra-putri bangsa Indonesia. Beliau pula sebagai pengendali atau pendobrak. Pengendali, dia tidak mengendalikan, maka dia adalah pendobrak kebodohan. Tidak mungkin kan kalau misalnya jawabannya pengendali kebodohan. Tentu jawabannya adalah pengendali sebagai pendobrak. Pelopor dan pendobrak. Ini bukan jawaban. Soal nomor 18.
Kutipan cerpen di atas merupakan struktur cerpen. Struktur cerpen. Kalau kamu melihat buku paket, ya, sekali lagi buku paket. Di sana dijelaskan ada bagian-bagian atau struktur cerpen itu diantaranya adalah adanya orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, kita akan lihat apakah itu bagian-bagian dari cerpen yang dimaksudkan oleh penyusun soal. Kita lihat soal nomor 18. Hari ini hari yang sangat menyenangkan. Hari ini mulai dari awal. Ini orientasi itu memperkenalkan. Mereka adalah Sinta. Nah, ini menjelaskan Sinta mulai perkenalan. Maka bagian-bagian yang seperti ini kita namakan bagian orientasi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 19. Kutipan cerpen di atas merupakan struktur cerpen bagian. Di struktur lagi ya, di bagian struktur. Yang mencintaimu tidak hanya satu orang, yang memperhatikanmu juga tidak satu orang, yang membutuhkanmu juga tidak hanya satu orang. Ada keluargamu, teman-temanmu, orang di sekitarmu yang perlu kehadiranmu dalam hidup mereka. Jangan jadikan satu orang sebagai alasan untukmu berhenti berharap. Hidupmu harus tetap berjalan. Di sini kita sudah merasakan bahwa ini adalah bagian akhir dari cerpen. Aku tercenung mendengar nasihat ibu. Kata-katanya memberi pencerahan dalam kegelapan. Kita langsung jawab bahwa ini adalah bagian resolusi. Bagian apa? Resolusi itu bagian solusi atau simpulan. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Bukti watak Farah manja. Nah, ini yang perlu diperhatikan, Farah manja. Buktinya apa? Atau ditunjukkan pada kalimat nomor berapa? Sepulang olahraga alias jalan-jalan pagi, Farah langsung memanggil-manggil ayahnya. Ayah, ayah, di sini apakah sudah menunjukkan bahwa Farah manja? Tentu belum. Kemudian soal yang nomor 2, Farah, ada apa pagi-pagi teriak kayak di hutan saja? Kata ayah sedikit marah. Ini juga tidak menunjukkan bahwa ada petunjuk bahwa Farah itu manja. Farah ingin baca koran dan diambilkan oleh ayah di sini ya, diambilkan oleh ayah. Ini kalau tidak anak manja tentu tidak akan melakukan seperti itu, kata Farah sambil melemparkan tubuhnya ke sofa ruang tamu. Apalagi dengan cara melemparkan tubuhnya ke sofa ruang tamu. Sehingga sebelum sampai ke nomor 4 pun kita bisa memprediksikan bahwa jawaban nomor 20 adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 21. Watak Tamara pada kutipan cerita di atas adalah kita memberikan nama, memberikan julukan orang itu suka mengantar, setia kawan, atau khawatir yang berlebihan, atau kurang percaya diri, terdapat di dalam paragraf di atas. Kita akan lihat manakah yang menunjukkan bahwa watak Tamara itu
Di sini watak Tamara pada kutipan tersebut terbukti di dalam mana suka mengantar atau setia kawan. Berhubung sudah hampir pulang, Tamara memasukkan barang-barangku ke dalam tas, lalu dia juga membereskan barang-barangnya. Ini sudah bisa memprediksikan dia memasukkan barang-barangku ya, barang-barangku ini suka menolong. Ayo aku antar kamu, ayo aku antar kamu pulang. Ini berarti dia baik ya terhadap kawan. Tamara meminta izin mengantar aku pulang sambil memegang jemariku. Ini bisa, apakah suka mengantar itu bukan watak ya, suka mengantar itu bukan watak. Khawatir yang berlebihan tentu bukan. Apalagi dengan di sini aku baik-baik saja kok, nggak usah khawatir. Kemudian kurang percaya pada teman tentu bukan. Sehingga jawabannya terdapat pada B, setia kawan. Soal nomor 22. Kutipan cermin di atas menggunakan sudut pandang. Kita tahu sudut pandang itu orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ada sudut pandang orang ketiga pertama pelaku utama, ada pula sudut pandang orang pertama pelaku utama. Sebagai sampingan juga ada sebagai pelaku utama. Samar-samar Sersan Kasim mendengar suara derau sungai di bawah. Dia bayangkan kesunyian malam. Nah, pemberian nama di sini Sersan Kasim. Kemudian menggunakan kata dia. Kita melihat bahwa menggunakan orang pertama itu menggunakan kata ganti aku. Sedangkan orang ketiga itu menggunakan kata dia atau nama orang ya. Nama orang seperti Sersan Kasim. Maka meskipun kita tidak melanjutkan membaca secara keseluruhan sampai dengan akhir, apalagi dengan melihat orang pertama di sini menggunakan kata aku, mestinya di sini tidak menggunakan kata aku. Sehingga jawabannya mudah saja, kita memilih jawaban B. Selanjutnya, soal nomor 23. Amanat itu bisa menggunakan kata yang perintah halus. Bentuknya menggunakan lah. Bisa pula menggunakan jangan. Bisa menggunakan jangan. Di sini memang sebelum kita membaca teks ada kata jangan, kemudian ada bentuk lah. Makanlah dengan lahap jika lapar. Harus izin tuan rumah sebelum makan. Jangan makan malam bersama anak-anak. Jangan melanggar hak orang lain. Sebenarnya amanat itu haruslah bersifat umum, berlaku untuk semua orang. Jangan melanggar hak orang lain. Ini berlaku untuk semua orang. Jangan makan malam bersama anak-anak. Sepertinya ini bukan merupakan amanat. Kalau toh menjadi amanat, bukan amanat yang baik. Harus izin tuan rumah sebelum makan. Ini juga tidak umum. Makanlah dengan lahap jika lapar. Tentu kata dengan lahap di sini jika lapar. Nah, kita belum membaca secara keseluruhan saja sudah bisa memprediksikan jawabannya itu pada A. Tapi kita akan buktikan.
Beberapa hari kemudian ada makan malam bersama. Keluarga saudara perempuan ibu Puyung tampak lehap. Suami dan 3 anaknya yang rakus alang kepalang seperti orang yang tidak makan 3 hari sampai berkeringat saking lezatnya hidangan di meja makan. Lalu tibalah giliran Puyung menyentuh piring lauk dan rupanya disitulah rahasia besar kelahapan mereka. Betapa makan malam mereka tidak akan semarak. Lauk utama yang tersuguh di meja adalah daging ayam jago muda kesayangan Buyung, si Bijo Taji yang berbulan-bulan dirawat Buyung dengan kelembutan dan kasih sayang telah disembelih tanpa sepengetahuan dirinya. Inilah penyembelihan kedua setelah kasus mobil sedan yang telah merenggut keberanian masa kanak-kanak Buyung. Nah, di sini kuncinya ada pada kontradiksi antara yang dimakan itu, ya, yang dimakan itu lezat, kemudian bahwa yang dimakan itu ternyata seekor ayam yang kebetulan sebenarnya tidak boleh itu disembelih. Bahkan itu adalah bagian peristiwa kedua, yaitu setelah dilanggar mobil sedan. Maka jawaban kita memang A, jawaban yang A. Lanjut ke soal nomor 24. Latar pada cerita tersebut. Latar, kita tahu latar berhubungan dengan tempat, berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan suasana. Tempat itu jawaban atas pertanyaan di mana, waktu jawaban pertanyaan atas kapan, suasana jawaban atas pertanyaan bagaimana. Kita lihat di manakah kejadiannya. Di beranda rumah pada suatu sore, tempat dan waktu. Di belakang rumah pada suatu siang, tempat dan waktu. Di depan rumah di suatu pagi, di rumah dan malam. Percakapan mengalir di beranda itu, kata kuncinya. Senja melorot dengan sangat cepat dan menelanjangi tubuh malam. Senja berarti pada sore. Ini kita buang karena bukan sore, bukan siang, bukan pula pagi, bisa jadi malam. Karena di sini ada kata malam, tetapi belum sampai menelanjangi tubuh malam yang molek. Laki-laki muda itu kembali di sebuah kenangan. Ya. Jadi kalau kita teruskan, jawabannya adalah jawaban A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Majas simile metafora personifikasi repetisi. Kita harus tahu simile itu perbandingan pula, metafora juga perbandingan. Kalau metafora perbandingan secara tidak langsung, simile itu perbandingan pula dengan tidak. Metafora perbandingan tidak langsung, simile itu perbandingan langsung. Personifikasi itu jenisnya adalah pengorangan. Dari pematang yang lebar-lebar saya menyaksikan bagaimana gunung beser yang seperti patung. Raksasa hitam itu lambat laun bercahaya tertimpa sinar matahari. Saya sering beranggapan bahwa cahaya itu bukan dari matahari tapi keluar dari hati saya sendiri. Setiap melihat dedaunan yang bergoyangan, saya sering melamun melihat Jaya Sakti sholat di atas daun pisang. Apakah personifikasi ada? Mempersonifikasikan benda. Dari pematang yang lebar-lebar saya menyaksikan bagaimana gunung beser yang seperti patung raksasa hitam. Patung raksasa hitam
bercahaya. Personifikasi. Saya sering beranggapan bahwa cahaya itu bukan dari matahari, tetapi keluar dari hati saya sendiri. Setiap melihat dedaunan yang bergoyangan, ini juga persuasi. Kemudian melihat Jaya Sakti, ya, kita prediksikan bahwa jawaban ini adalah jawaban yang benar, adalah jawaban C. Buku ini menceritakan bagaimana seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Ilustrasi buku ini disajikan menarik sehingga menyampaikan isi cerita dapat terserap dengan cepat oleh pembaca. Ada kata namun antar kalimat. Di sini ada kata tetapi. Ini adalah inter kalimat. Maka jawaban kita adalah jawaban C. Soal nomor 29. Penulisan kata yang tidak tepat. Penulisan kata tidak tepat. Apa penulisannya? Di dalam kutipan cerpen. Tidak tepat. Kekeringan di musim, tidak betul, di musim kemarau, dan banjir-banjir kecil di musim hujan tidak lagi asing. Namun para penduduk tidak menyerah. Alam harus ditaklukkan. Kipas angin dan kulkas menjadi kebutuhan di musim kemarau. Bendungan-bendungan kecil dibangun untuk menanggulangi musim hujan. Di sini ada kata dibangun. Mestinya tidak sama dengan kata di musim. Kita akan suatu hari nanti akan saya sampaikan perbedaan antara bentuk di sebagai kata depan dan bentuk di sebagai awalan. Ya, di sini nanti akan kita lihat jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 30, soal terakhir. Makna kata meregang nyawa. Wanita ini menangis dan lelaki itu menenangkannya, tetapi lelaki itu juga menangis. Melihat mereka menangis membuatku ingin menangis kembali. Sedih rasanya melihat mereka seperti itu. Sakit rasanya melihat si Richan lagi meregang nyawa. Meregang nyawa di dalam ruangan itu. Ya Tuhan, tolong selamatkan Richan. Kumohon Tuhan, tolong selamatkan Richan. Ini meregang nyawa artinya meninggal dunia. Demikian pembahasan soal nomor 1 sampai dengan nomor 30. Tapi semoga bermanfaat untuk kamu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.